Allah dikatakan aku bertajalli pada sifat dan zatku. Nah, ini akan terjadi nanti munculnya diri rahasia itu di dalam batin nafsiyah itu. Adalah batin yang menghubungkan zat dan nur. Ya, salbiyah dengan manawiyah. Ya, zat dan nur. Ya, zat adalah salbiyah, nur adalah manawiyah. Ya, jadi nafsiyah itu adalah nama batin. Ya, yang hasil pertemuannya itu yang 4 tadi menjadi satu. Ya, nafas, anfas, nufus. Nah, dia bertemu menjadi satu dikatakan nafsiyah. Ya, karena dia nafas ini dia mengatakan tentang naf hidup ya, naf ya. Nafas, nufus, anfas, ya, tanafas. Ini semua hidup. Dia menjadi satu, dia ini yang dikatakan nafsiyah. Ya, menjadi sebuah diri dia. Ya, diri yang hidup. Kalau tadi 4 batin ini kalau digabungkan dia menjadi satu diri namanya nafsiyah. Itu yang dikatakan alafa. Ya. Alafa itu alam fa. Alam itu alam fa itu alam batin namanya. Ya, makanya alif itu kalau kepanjangannya dia alif lam fa. Ya. Alam batin. Ya, kalau disatukan dia menjadi namanya alif, tapi kalau diperpanjang alif alam fa. Ya, bacanya alif. Ya, jadi dia menjadi satu itu dikatakan nafsiyah. Oh ya, Kak. Ya, nafsiyah ini kalau dia sifat 20 dikatakan hu. Ya, karena sifat 20 ini dibagi 3, ya, akan menjadi kaji diri. Ya, makanya nafsiyah ini dinamakan hu atau aku. Atau keakuan ini akan muncul nanti di dalam nafsiyah. Setelah nafsiyah bertajalli kepada sifat yaitu manawiyah. Dan bertajalli pada salbiyah yaitu atau Allah, yaitu zat. Jadi disinilah awalnya agama mengenal Allah tadi. Awalnya agama mengenal Allah. Jadi kita jangan hanya tahu bagaimana Tuhan asalnya bernama Allah itu ya. Kita harus juga kita tahu ya, mengenal bagaimana sejarahnya Tuhan itu bernama Allah. Tapi dengan catatan kita ya, kita wajib menyaksikan kejadian itu. Ya, itulah pokok kebenaran tadi. Ya, makanya dari awal saya sudah mengaji tahap pertama. Ya, pengajian tauhid itu dikenalkan dulu semua. Ya, saya ceritakan semua di sini. Ya, saya tidak menyimpan apa-apa, semua saya buka rahasianya. Setelah saya selesai menceritakan, baru kita masuk ke dalam cerita itu. Ya, kita hidupkan apa yang diceritakan itu. Ya. Makanya di sini siapa yang sabar, betul-betul dia mencari Tuhan, dia akan ikut dia. Tapi siapa yang mencari ketenaran, mencari ilmu, dia akan tinggal. Makanya sahabat beriman ya, itulah pentingnya. Dan yang dikatakan qasul qasadi, itu nanti itu sebuah batin yang akan mengaktifkan ya 3 pandangan batin sehingga dia bisa melihat nanti ya. Seumpamanya kita melihat teman, itu tetap teman. Tapi kalau sudah aktif ya batin qawas itu ya, maka dia sudah bisa melihat mana yang teman, mana yang Tuhan, mana yang dia, mana yang aku. Ya, dan dia sudah melihat batin. Kenapa? Karena di situ sudah hidup basar, basirun, ainul basiro. Itu akan aktif, bisa melihat yang banyak. Ya, kita sudah melihat yang banyak itu kepada yang satu. Jadi bagaimana cara mentajalikannya? Itulah yang tadi saya katakan, yang kemarin saya berikan tentang bagaimana kiasannya. Ya. Tentang bagaimana dia harus selaras. Ya. Karena di sini butuh kesadaran mutlak ya, kesadaran mutlak. Ya. Dia harus selaras di situ. Keinginan, kehendak, dan perbuatan. Ya. Jadi dalam inti pembahasan ini sebenarnya bagaimana kita harus dulu mencapai
tentang bagaimana kita harus mematikan diri kita. Ya, ya jadi yang dipahamkan tadi untuk kita mengenal batin-batinnya ya. Yang nafas dan nafas, anfas nufus kalau disatukan namanya nafsia. Oh berarti nafsia itu diri. Oh diri itu yang kosong itu. Ya, itu untuk kita melatih kebatinan kita. Tambahlah ilmu kita di situ. Jadi kita di sini dengan nanti zikirnya nanti saya kasih tahu ya. Yang penting kita pahamkan dulu ini. Ya. Jadi sahabat beriman, jadi harus kita bagaimana menuju pada kesadaran mutlak. Ya. Biar dia menyaksikan betul-betul ya. Bukan menyaksikan pura-pura, artinya dia sudah hidup dalam cerita itu. Ya, bukan hanya sekedar bercerita, ya, tapi dia memang sudah nyata. Memang dia sudah berkesadaran di situ. Ya, jadi ini bukan hal yang artinya memang hal yang sulit ya, tapi tidak sulit bagi orang-orang yang memang tadi ingin mengenal Tuhan. Ya, tidak akan sulit bagi dirinya. Ya, ini luar biasa sahabat beriman, ini manfaatnya luar biasa. Ya, kita itu kalau cari rezeki, tidak perlu lagi kita cari-cari di luar. Ya, perlu kita cari di dalam diri. Ya, kita semua mampu menjangkaunya cukup di dalam diri kita. Ya, membutuhkan sesuatu cukup di dalam diri kita. Makanya kadang-kadang Bang Penatua bilang, kenapa ya kalau saya berkeinginan ingin makan bubur, tiba-tiba ada yang datang ngasih. Ya, dia sudah mampu bagaimana dia memanggil sesuatu, artinya cukup kita menjangkau di dalam diri kita. Ini orang-orang yang sudah mampu menundukkan alam. Ya. Kadang-kadang kita lagi bete ya, tiba-tiba pengen makan ayam goreng, tiba-tiba muncul, assalamualaikum Bu, ini ada bingkisan tadi oleh-oleh ayam goreng. Ya. Lagi ngopi, halo assalamualaikum hamba Allah, ini ada kerjaan sedikit, bisa nggak kamu kerja besok? Oh ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi ya, tidak perlu lagi mencari di luar, cukup kita bagaimana mampu kita berbicara dengan alam kita. Ya. Dan kita sebagai penyaksi di situ. Penyaksi ini tentunya sudah memiliki kesadaran mutlak. Ya, sudah isbatul yakin. Ya. Jadi dengan pandangan yang dipelihara selama ini, itu akan memunculkan kesadaran pandangan, namanya ma'rifat. Ya, atau dikatakan ma'rifah. Ya, ini yang dikerjakan para wali-wali dulu. Ya, membersihkan ma'rifah, membersihkan pandangan. Jadi memang di situ kayak gimana ya? Jadi yang mana yang alam itu batin, namanya yang dikatakan tadi alafa. Ya, alam batin. Mana alam batinmu itu? Mana alam batinnya diri itu? Itulah yang kosong. Ya, itu dikatakan batin diri ya. Kalau diri yang batin itu yang wujud itu. Ya, yang kosong juga itu. Ya, kalau batin diri batin itu yang kosong, kalau batin diri itu yang kelihatan ini. Ini batin diri, ya, batinnya Allah. Ya, atau dikatakan batinnya diri, batinnya yang kosong. Kalau diri yang batin, itu yang hidup bagi diri kita, itu nyawa. Ya. Gitu ya. Jadi batin diri batin itu berbeda ya. Batinnya diri itu diri kita yang kelihatan nih, ya, diri yang batin, itu yang kosong itu bagi diri kita. Makanya dikatakanlah sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Kenapa? Semua dari batin. Ya. Semua dari batin pandangannya. Ya. Jadi cukup kita hanya memahami apakah kita ini sudah mampu, ya, sudah mampu, ya. Jadi salah satunya contoh mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti itu ya, itu berarti sudah ada tanda-tanda, ya. Itu sebenarnya ada tanda-tanda ya, tapi belum dikatakan kesadaran, ya. Tapi sudah ada tanda-tanda, sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, berarti sudah mulai ada tanda-tanda. Apa yang dikatakan tanda-tanda tadi? Inilah ilham. Ya, ilham ini yang akan memperbaiki dirinya. Ilham kalau sudah mampu memperbaiki dirinya akan turun
akan turun wahyu. Ya, wahyu. Apa itu wahyu? Itu isyaro. Ya, isyaro. Satu peringatan, ya, satu getaran, ya, satu gelombang. Itu wahyu. Kalau sudah kita dihimpun oleh wahyu, ini akan diturunkan laduni. Ya, dipahamkan satu, mengertinya dia 5. Ya, kalau dipahamkan guru 1, dia sudah mengerti 10. Ya, ini laduni. Ya. Jadi itu dalam perjalanan itulah yang akan kita rasakan nanti. Ya, habis laduninya, irhasnya. Apa irhasnya? Alam sudah mulai memandang kamu. Ya, alam sudah mulai melihat kamu. Ya, jadi di sini sudah muncul kita keinginan tadi. Kita ingin mencapai rezeki. Tak perlu lagi kita mencari di luar. Cukup kita menjangkau di dalam diri kita. Tiba-tiba ada saja orang yang nelpon. Ya, ini ada lowongan kerja di kantor saya, kamu kerja ya. Ya, karena dia sudah tunduk, alam itu sudah tunduk. Ya, bukankah aku telah menundukkan ya langit dan bumi untukmu ya Allah, ya hambaku, katanya Allah, dan ada tanda-tanda kebesaranku di antaranya. Ya, ini yang sudah dikatakan irhas ya. Sampai dikatakan wajibul wujud ya. Wajibul wujud itu sudah kita duduk di kadam. Ya, wajibul wujud kita harus wajib. Ya, wajib mengimani yang wujud itu. Ya, makanya yang dikaji ini sahabat beriman adalah wujud, karena wujud itu adalah bentuk rahasia. Ya, wujud itu yang segala bentuk rahasia, yang segala yang menyimpan segala kerahasiaan Allah. Ya, makanya di titik sin itu dia di atas, itu rahasia. Ya, titik sin dia yang paling atas, antara 3 titik itu dia yang paling atas. Itu dia wujud namanya. Ya, makanya dikatakan man arfa nafsah. Makanya dikatakan ilmu sir. Ya, ilmu sir itu ilmu jasad namanya. Ya, yang sir tadi, yang rahasia ini ya jasad ini yang dohir. Cuma kita salah memaknainya. Ya, seakan-akan ilmu sir ini ilmu yang dirahasiakan. Makanya saya katakan lagi ya, rahasia bagi Allah tidak samalah rahasia bagi manusia. Ya, rahasia bagi manusia kita menutupi, tapi rahasia bagi Allah itu kodrat namanya. Ya, kodrat itu jasad. Ya, kan sudah dikatakan tadi, sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Berarti dia pekerjaannya harus rasa ketemu rasa. Ya, berarti berhubungnya antara Tuhan dengan diri adalah rasa ketemu rasa, bukan jasad ketemu jasad ya, tapi harus rasa ketemu rasa. Ya, jadi cukup dengan itu sahabat beriman. Ini yang akan membuka bagaimana ya sahabat beriman ya, rahasia langit dan bumi. Ya, akan dia mampu menundukkan langit dan bumi. Ya, jangan itu ilmunya Nabi. Sebenarnya itu sudah banyak orang yang memakai itu sekarang. Ya, cuma kita tidak tahu. Ya, banyak sekarang. Ya, banyak yang memakai itu sekarang. Ya, cuma mereka tidak kelihatan. Ya, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh viral, tidak terlihat oleh handphone, apapun yang mau ditayangkan di media sosial, tidak terlihat mereka. Ya, tapi banyak mereka tuh, sudah banyak. Ya, tadinya kita hanya sibuk dengan ijazah orang, kita hanya sibuk dengan bagaimana bicarakan orang, tapi yang di sekeliling kita itu sudah sibuk mencari Tuhan. Ya, makanya kita ini sudah merasa ketinggalan. Ya. Jadi kalau lanjut. Kenapa di mute? Aku nggak dengar kalau di mute, Pak Guru. Pak Guru, jangan di mute. Aku nggak dengar. Ya, jadi kita memandang dengan kesadaran di situ. Ya, Masya Allah. Saya mute ya.
Lanjut. Ya, jadi kita di situ dengan cara memandang kesadaran. Ya, tidak ada lagi sifat memiliki tubuh itu. Ya, bukan kita melihat satu pancaran cahaya begitu ya. Tidak ada. Yang nggak ada istilah itu dikatakan melihat cahaya, nggak ada. Nur itu satu penilaian. Ya, nur itu bukan dikatakan cahaya kayak cahaya bulan, kayak cahaya balon, tidak. Ya, yang dikatakan cahaya itu, yang dikatakan nur itu satu penilaian. Sadar apa enggak kamu melihat di situ? Ya itu yang dikatakan melihat cahaya. Ya, melihat penilaian dari zahir tadi. Siapa yang bergerak sebenarnya? Nah, itu satu penilaian itu. Kita menilai di situ. Ya, menilai betul dengan kesadaran. Berarti yang bergerak itu adalah Allah semata. Ya, jadi kita hanya cukup menyaksikan di situ, menyaksikan kelakuan, menyaksikan sifat, menyaksikan keinginan yang bagaimana sudah sadar. Ya. Sudah selaras. Ya. Ya, di dalam ilmu tauhid itu tidak ada istilah cahaya. Ya. Nur atau dikatakan nur atau dikatakan ainul basiru, pandang ke dalam, itu bukan kita memandang cahaya. Mungkin Pak Guru lagi bersin kecil. Jadi dingin tuh. Ya selalu Pak Guru. Amin ya dari luar kota. Masya Allah, hari ini bagus-bagus ya. Dari mana Bunda? Dari Hong Kong. Masya Allah. Tempat saudara. Di tempat saudara. Tadi Abah Wasita tadi dalam perdebatan ya, atau dalam kerusuhan bagaimana kita mengangkat Allahu Akbar, tapi kita menempatkan untuk kita menghilangkan nyawa seseorang. Ya, kita menempatkan untuk kita bagaimana kita saling berdebat. Makanya kita bertanya di situ, ya kamu debatkan ini kajinya siapa? Ya kamu debatkan ini Tuhan yang mana? Ya ilmu yang mana yang kamu debatkan ini? Makanya kalau mereka berdebat, itu tidak usah sudah. Ya bukan lagi bentuk manusia di situ. Makanya yang dikatakan kajian dalam ilmu marifat, dalam tauhid, dalam Al-Quran itu tidak bisa dibantah karena memang dari kajian. Ya tidak bisa dibantah. Apalagi kita masih potensi manusia, ya belum nyata Tuhan kita, belum nyata Al-Quran di dalam diri, belum nyata Nabi di dalam diri, lalu kita masih bersifat kemanusiaan, lalu lantangnya kita membantah, lalu lantangnya kita menyalahkan pemahaman Al-Quran. Ini salah. Makanya dia tidak bisa dibantah, atau akidah itu dia meluruskan ilmu, tidak bisa. Tapi ilmu itulah yang mampu meluruskan akidah. Ya, makanya dia tidak terbawa-bawa dengan akidah kalau pemahaman ini. Ya. Karena apa? Karena kalau sudah sampai di puncaknya ilmu, itu sudah melahirkan amalan-amalan, terutama akidah itu sendiri. Ya. Makanya sahabat beriman, ya, itulah yang dikatakan dalilnya Allah. Kalau sudah dalilnya Allah, itu tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah kalau memang apa yang dikatakan itu keluar dari ajian Al-Quran. Ya. Jadi tadi sedikit kita memahamkan sahabat beriman ya, untuk kita bagaimana kita dalam artinya kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, hanya cukup kita membaca alam kita. Ya, membaca alam kita, karena artinya sahabat beriman ya, kalau kita ingin menjangkau sesuatu, cukup kita membaca alam kita. Dengan bagaimana tajalinya hamba Allah, dengan harus bagaimana kita menuju taubat dulu atau membersihkan diri, ya. Karena semua butuh prosesnya. Jangan kita terburu-buru ya.
Karena tidak ada manusia yang mampu mencapai Tuhan, ya, tapi Tuhan itu mencapai Tuhan itu sendiri. Ya, jangan kita mencari-cari ilmu, biarkan ilmu itu mendatangi kita. Jangan kita mencari-cari rasa, biar rasa itu mendatangi kita. Jangan kita mencari-cari tajali, biar tajali itu mendatangi kita. Ya, makanya begitu juga dalam zikir, jangan kita mencari-cari rasa, ya, biar rasa itu mendatangi kita. Ya, nah gitu sahabat beri. Ya, yang penting prosesnya sudah bersih kodrat kita. Ya, makanya Allah sudah katakan ya, cara pembersihannya bagaimana? Qabla mutu antamutu. Ya, matikan diri di situ dulu, semua akan nyata sahabat beriman, karena Allah itu bukan makhluk. Apapun yang dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang ingin berjumpa denganku, katanya, pasti akan janji-janji tadi yang dia katakan pasti akan kukabulkan. Ya, gitu sahabat beriman. Karena di sini sudah bisa, ya, saya laporan sebentar ya.